Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan materi presentasi ini. Baik, sebelum saya menyajikan materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nindi Darmayanti dengan stambuk M1B1818063 dari kelas Ilmu Lingkungan C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Di mana pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan, di mana rumusan masalahnya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Yang kedua, berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Yang ketiga, berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari? Yang keempat, bagaimana perbandingan antara peraturan dari dua negara? Yang kelima, jelaskan macam-macam cara penularan penyakit dan dampak terhadap kesehatan. Dan yang keenam adalah jelaskan upaya penanggulangan masalah air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan dua contoh yang diterapkan oleh negara lain. Untuk tujuannya, adapun tujuan dari materi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Yang paling utama kita harus ketahui adalah mengenai sanitasi air bersih. Pengertian sanitasi air bersih adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan, bermutu baik, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dapat diminum atau melakukan aktivitas serta tidak mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat atau pengguna air bersih. Selanjutnya saya akan menayangkan beberapa video yang mungkin dapat menambah pengetahuan sebagai berikut. Halo, sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air? Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 sobat. Kemudian kita akan membahas kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas, berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter.
Selanjutnya kita akan membahas kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter per orang per hari. Sedangkan golongan menengah ke atas sekitar 247,38 liter per orang per hari. Kegiatan mencuci pakaian merupakan pemakaian air terbesar dalam rumah tangga, setelah keperluan mandi. Mencuci baju menghabiskan air hingga 30% dari konsumsi air dalam rumah tangga secara keseluruhan, sedangkan 70%-nya dari jumlah tersebut digunakan untuk pembilasan. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel presentasi mengenai jumlah kebutuhan air berdasarkan jumlah penduduk dan juga jenis kota. Selanjutnya ada persyaratan kualitas air bersih menurut Pemkes nomor 907/Menkes/SK/7/2002 PA dan air minum. Saya akan menampilkan tabelnya sebagai berikut. Kemudian perbandingan dengan negara lain. Di Australia, standar kualitas air minum telah dikembangkan oleh Dewan Riset Kesehatan dan Medis Pemerintahan Australia atau disingkat NHMRC dalam bentuk Petman Air Minum Australia. Panduan ini memberikan batasan kontaminan patogen, estetika, organik, anorganik, dan radiologi, serta panduan tentang penerapan batasan untuk pengelolaan air minum dalam pengelolaan serta distribusi air minum di Australia. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, Undang-Undang Federasi yang mengontrol kualitas air minum adalah Safe Drinking Water Act atau disingkat dengan SDWA yang diterapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau disingkat EPA, terutama melalui Badan Kesehatan Negara Bagian atau Teritorial. EPA adalah menetapkan standar untuk lebih dari 90 kontaminan yang diatur dalam 6 kelompok, yaitu mikroorganisme, desinfektan, produk sampingan desinfeksi, bahan kimia anorganik, bahan kimia organik, dan radionuklida. Negara, bagian, dan teritori harus menerapkan aturan yang seketat EPA untuk mempertahankan otoritas penegakan utama atau keunggulan air minum. Selanjutnya, penyakit apa sajakah yang dapat ditularkan melalui air? Ada 4 jenis penyakit yang dapat ditularkan, yaitu yang pertama waterborne disease, yang kedua water-washed disease, yang ketiga water-based disease, dan yang terakhir adalah water-related insect vector mechanism. Waterborne disease yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air. Penyakit melibatkan media air dalam proses minum, di mana air yang diminum mengandung penyebarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kuman patogen sehingga menyebabkan jenis penyakit seperti kolera, tifoid, hepatitis A, disentri, dan poliomyelitis muncul. Penderita kolera akan kehilangan banyak cairan tubuh dan masuk dalam kondisi dehidrasi. Selanjutnya ada water-washed disease. Penyakit ini disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Penularannya dapat berupa infeksi pada alat pencernaan melalui kulit dan mata serta melalui gigitan binatang pengerat. Jenis penyakit yang dapat muncul seperti diare, skabis, trachoma, leptospirosis, dan dampak bagi kesehatan manusia yaitu kulit terasa gatal. Selanjutnya ada water-based disease. Penyakit ini disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Jenis penyakitnya yaitu berupa schistosomiasis. Dampak bagi kesehatan pendarahan saluran cerna, penyumbatan atau obstruksi di lambung atau usus, malnutrisi, infeksi ginjal, dan juga kemandulan. Yang terakhir yaitu water-related insect vector mechanism. Ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Jenis penyakit yang dapat muncul demam berdarah, dengue, malaria, dan yellow fever. Dampak bagi kesehatannya yaitu demam dan menggigil. Selanjutnya, upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih. Yang pertama, pemantauan kualitas air.
Pemantauan kualitas air ini bertujuan untuk memastikan air yang disupal untuk masyarakat, misalnya air PAM, haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal ini oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Yang kedua, ada perlindungan sumber air. Perlindungan sumber air meliputi perlindungan daerah-daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan hutan, dan pembukaan lahan. Perlindungan dari pencemaran baik oleh domestik maupun oleh industri. Yang ketiga, ada pengaturan tata ruang. Tata ruang memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan. Tata ruang yang baik mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangan sudah terpakai. Dan yang terakhir, yang keempat, monitoring dan evaluasi. Data merupakan penunjang yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk menghindari adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang permasalahan lingkungan. Diperlakukan pusat data untuk pengisian data, diperlukan monitoring. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan dengan negara lain mengenai upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih. Yang pertama di Singapura. Di Singapura melakukan pemanfaatan resapan air lokal, di mana PUB sebagai penanggung jawab dalam hal pengumpulan, produksi, distribusi, maupun reklamasi air di Singapura. Dalam proses pengumpulan air hujan, dimanfaatkan untuk dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan drainase atau saluran air. Dan yang kedua ada daur ulang air limbah New Ed. Pengelolaan air limbah di Singapura sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1970 lalu. Namun pemerintah Singapura baru membuat pabrik daur ulang air limbah pada tahun 2013. Selanjutnya di Jerman ada Switch Barat Mission. Switch Barat Mission ini dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2014 dan memiliki tujuan free open defecation yang hendak dicapai pada Oktober 2019 untuk penanganan kritis air bersih. Dan yang kedua ada bantuan United Agency for International Development atau disingkat USAID. Pemanfaatan bantuan USAID dalam bentuk bantuan teknis dalam pembenahan infrastruktur dan pemberian edukasi dianggap mampu membantu menangani permasalahan krisis air dan sanitasi di India. Dari pemaparan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sanitasi air bersih adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan, bermutu baik, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dapat diminum, serta melakukan aktivitas lain, dan tidak mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat atau pengguna air bersih. Yang kedua, pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter per orang per hari, sedangkan golongan menengah ke atas sekitar 247,36 liter per orang per hari. Dan yang ketiga ada penanggulangan masalah kesehatan pada air bersih adalah dengan cara pemantauan kualitas air, pengaturan tata ruang, perlindungan sumber daya air, dan monitoring dan evaluasi. Yang keempat adalah penyakit yang ditularkan melalui air. Ada 4 macam, yaitu waterborne disease, water-wasted disease, water-based disease, dan water-related insect vector mechanism. Masing-masing penyakit memiliki cara penularan, jenis penyakit, dan dampak terhadap kesehatan manusia yang berbeda-beda. Berikut daftar pustaka yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.